Karena di diving itu banyak aturan sih. Dan kalau kita salah-salah dengan aturan tersebut ya bisa, ya pokoknya bahaya lah, nyawa gitu kan. Iya lah. Mungkin Berarti valid dong sebenarnya apa yang gua omongin. apa? Hobi itu mahal. Hobi itu mahal sih. Sebulan kita nggak ketemu ya. Aman sih, Rat. Sibuk masing-masing. Ya, sibuk masing-masing lah. Urusan masing-masing gitulah. Gimana, Rat? Bahas apa kita, Rat? Gua tuh kemarin ya entertain. Ya namanya kerjaan ya. Namanya dunia distribusi, dunia sales. Karena gua kebetulan ya sales kan. Ada toko, ada grosir gitu. Biasa, dia senangnya karaoke dia. Tapi memang suaranya bagus banget anjir. Jadi Siapa tuh temen lo? teman grosir dia. Oh, yang Philip itu bukan? Yang grosir lampu yang gua kemarin ada cerita itu. Yang masih muda itu. Jadi kan ceritanya dia main ke Bogor kan. Dia bilang, "Pak, gua mau main ke Bogor, temenin yuk," gitu. Udah gua temenin kan. Terus asik nih kayak ini kalau kita di kafe, posisinya lagi di kafe. Ada yang nyanyi, karena di kafe kan ada live music kan. Terus kayaknya nyambung-nyambung sambil sebat. Gua sama supervisor, gua kan sama tim gua ajak gitu kan. Ngobrol-ngobrol. Kayaknya seru ya kalau karaoke gitu kan. Saya udah gua ajakin, udah kita karaoke lah gua bilang di Bogor kan. Ya karaoke biasa aja, karaoke klub gitu kan yang family gitu. Gua ajak lah ke sana. Si Gembel suaranya bagus banget. Chinese dia masih muda, kelahiran 95. Menyanyi ini kali, mudanya dulu mau sering nyanyi. Anak band. Oh, anak band. Ya kayak gitu-gitulah. Cuman ya gue bilang kan, lu hobi kok nyanyi gitu kok. Gue bilang gitu. Nggak, gue dulu zaman kuliah sama SMA gue anak band. Jadi karena dia megang gitar. Tapi tetap bisa nyanyi. Jadi kata dia yang ngalir-ngalir gitu aja gitu. Kalau lu gimana? Lu gua lihat tengok belakangan sering ya dari dulu sih motor-motoran udah beranjak ke moge-moge. Ya. Gimana? Motoran ya? Kalau motoran tuh gue dari dulu emang suka, Rot. Dari zaman kecil. SMP gue dulu sama bokap tuh sempet dikasih motor Karisma. Nah kan, Karisma itu ada Karisma nganggur, dan di kampung tuh ada cross kampung lah. Cross-crossan. Bikin cross. Gue bikin cross sama bokap dimodalin. Trabas. Bukan, sirkuit. Oh. Di kampung gua ada sirkuit. Jadi di kampung gua itu gitu ya? Iya, ada lapangan nganggur, lapangan bola sebetulnya. Cuman dibikin sirkuit kayak ada tali-tali rapia gitu, Rot. Dibuat ada pinggir-pinggirnya, ada tebing-tebing. Itu akhirnya dibuat, dan itu yang nonton ramai banget. Yang nonton ramai banget, akhirnya dikarsis sama daerah kampung setempat, dan lumayan. Oh, tiketing jadinya. Tiketing. Jadi gue waktu itu sempet sampai juara 2, walaupun motor bebek gitu ya. Jadi memang dari zaman dulu tuh gue hobi banget motoran. Anjing juara 2. Juara 2, bukan juara 1 ya, tanggung banget ini. Juara 2, Rot. Nah, SMA gue punya motor juga, sama bokap beliin Tiger tuh waktu itu. Itu Moge. kan yang dulu yang pertama kali Tiger keluar itu yang ada lampu kanannya itu yang. Ya, jadi motor Tiger itu gue sama temen tuh bikin klub motor ceritanya. Anjir, di sini Pandeglang. Itu kan sama si itu loh, sama si Limba Yuda, Angga Batu, motor gede ya? Willy. Si Batu apa motornya? Si Batu kan ini, Satria. Bikinnya nama klub motornya Germot Rider. Tiger. Lu nggak tahu nggak sih? Nggak ya? Nggak tahu gue anjir. Jadi Germot Rider itu dia singkatan dari Tiger, Mega Pro, Satria, Thunder. Germot Rider. Astaga. Kita bikin klub, nggak ada ketua, nggak ada wakil, karena kan anggota cuma 4. Gua kan ini motornya Matic Mini zaman Ya, gue berempat doang tuh. Memang dari dulu hobi banget gue motoran. Nah, kuliah gue bikin klub motor. Kuliah lo bayangin. Di Lampung? Di Lampung, waktu gue kuliah kedokteran. Gue bikin klub motor itu TMC. Tiger. Bikin ini ya? Bikin. Bukan gabung ya? Bukan bikin gabung, ya? gue bikin. Ibaratnya gue itu termasuk perintis lah. Oh, founder. Ya, bikin TMC. Tiger Medical Community. Anjay. Jadi memang perkumpulan
mahasiswa kedokteran yang punya motor Tiger, dan itu adalah mahasiswa kedokteran. Lu tahun berapa itu? Itu tahun Enggak. 2000. Tahun lu kuliah tahun keberapa? 2009. Itu kayaknya tahun kedua deh. Anjir, tahun kedua udah sok-sokan begini. Karena masih ada abang-abangan senior ya? Masih abang senior. Waktu itu gua anggota. Cuman tahun kedua gua ditunjuk jadi ketua. Teman-teman gua waktu di Lampung itu, udahlah lu aja jadi ketua. Rame tapi? Rame. Anggotanya kayaknya sekitar ada 15 orang lah. Ish, Lumayan, Tiger semua kan. Lumayan. Cuman kita juga Jadi motor lu yang dulu kuliah itu lu bawa? yang lu SMA itu dulu lu bawa? bawa ke Lampung. Nah. Jadi akhirnya si motor tersebut gue bawa ke Lampung ya. Tahun kedua gue ditunjuk jadi ketua. Udahlah lu aja jadi ketua katanya. Ya udah siap kata gue. Ketua TMC? Ketua TMC. Periode pertama itu kakak tingkat gue, yang founder juga bareng gue. Yang periode kedua gue yang jadi ketua. Nggak tahu tuh sekarang TMC itu masih berdiri apa enggak di kampus gue ya? Kayaknya udah enggak deh. Itu zaman-zaman Tiger itu kan ya. Jadi memang di zaman dulu tuh gue suka banget motoran, Rod. Nah, sampai sekarang. Dan memang gue sama Agis nih, gue terima kasih tuh sama istri gue nih ya. Dia selalu dukung hobi gue, Rod. Yang penting ya tetap baik lah gitu kan. Sampai terakhir kita bermimpi lah sama dia, nulis pengen punya Harley Davidson. Dulu sebelum punya ya? Sebelum punya. Itu awal nikah kita nulis, pengen punya Harley Davidson, pengen punya usaha ini, pengen punya pendapatan sini, gue tulis. Alhamdulillah sih, beberapa poin sudah tercapai lah. Beberapa poin, ya sedikit beberapa poin sudah tercapai, alhamdulillah. Ya sampai sekarang, sekarang ya itu, ya di motor tuh luar biasa sih. Motor lu aja sekarang ada banyak, kan ada apa aja? Gue motor ikut klub HDCI Serang, Harley Davidson Serang, kemudian juga Hippocrates Jakarta. Hippocrates itu dia semua anggotanya semua dokter nasional yang punya moge. Jadi gua gabungin ke Jakarta karena di Banten nggak ada. Moge ini apa? Harus Harley Enggak atau? sih, kalau Hippocrates tuh nggak mesti Harley. 500 ke atas yang penting. Kalau nggak salah di ADRT-nya tuh minimal 250 cc. Oh, berarti Ninja 250 juga udah bisa masuk. Kayaknya enggak deh, nggak ada batasan deh. Seingat gua nggak ada batasan kalau Hippocrates. Tapi itu moge, berarti yang penting bentuknya moge gitu. Yang penting pokoknya lu dokter punya motor, hobi touring, ya udah ikut. Oh, tapi memang kebanyakan moge ya? Tapi kebanyakan memang moge. Dan nanti gua tanggal 13 ini mau touring ke Lombok, Malang, Bali, Lombok. Agis ikut? Si Agis nunggu di Lombok. Flight? Bukan nunggu sih. Udah duluan? Gua berangkat, gua kan 4 hari ya. Hari keempat gua di Lombok, si Agis juga datang gitu. Oh, ketemu di sana Gitu. langsung ikutan. Asik sih, motoran. Punya hobi ya lebih tepatnya ya. Hobi yang memang dari awal tuh udah disuka gitu loh. Cuman ya kalau menurut gua ya, setelah masuk dunia kerja sih, kalau hobi kita zaman kecil mah kan namanya ya, definisi hobi itu kan adalah hal yang senang yang kita lakukan kan. Ya, betul. Sederhana itu kan. Ya, kalau kita pasti main bola. Main bola. Udah lah, itu mah Main hobi semua layangan. orang lah, main layangan. Ketika masuk dunia kerja ya, hobi itu menurut gua adalah sesuatu yang mahal. Mahal ya. Tapi ini kontroversial sih. Saya debatable lah, Ya. antara ya dan tidak gitu. Karena gini, even lu cuma hobinya main bola, mini soccer deh. Pasti kalau udah dunia kerja dan uangnya ada, pasti sepatu lu nggak mungkin yang di bawah 1 juta. Ya, iya sih. 1,2. Iya. Pasti Adidasnya ori, Nike-nya ori. Ya udah jelas tuh notabene pasti 1 juta lah gitu kan. Yang lumayan mahal gitu. Iya. Badminton. Ya. Pasti lu nggak mungkin dong beli lining yang 300.000. Kalau lu udah dunia kerja. Gitu. Iya, Jadi betul. kayak dipikir-pikir sebenarnya ya punya hobi itu bagus, cuman ya kadang Konotasinya bisa berubah ya. bisa berubah. Jadi malah jadi ajang pamer-pameran, mahal-mahalan. Gue pernah dulu pas di perusahaan gue sebelumnya, ada salah satu partner bisnis lah ya, mitra ya. Kan gue di dunia sales kan. Hobinya golf. Golf ya. Satu sticknya itu satu set itu 20 juta. Asik ya. Cuma maksud gue, ini kalau diikutin dan memang ditekuni gitu, hobi itu mahal. Apalagi sekarang lagi booming apa coba? Pedal. Bah, itu tahu sendiri. Gila, di Pandeglang nggak ada. Sekarang ada nggak sih? Nggak tahu gua. Harusnya sih udah. Harusnya udah ada ya, provinsi soalnya. Sekarang belum ada ya? Nggak tahu gua. Pandeglang belum lah. Potensi sih sebenarnya. Lu nggak mau buka dong? Aduh, butuh. Main udah pernah perhitungan. belum tapi? Belum pernah gua Sama. tahu di medsos doang.
Iya, benar Seth, apa yang lu bilang? Aja mahal. Apa yang lu bilang tadi ya, artinya setelah kita masuk ke dunia kerja, setelah dewasa lah, konotasi hobi itu udah berubah sekarang. Jadi kalau gue sih sejujurnya ya motor memang dari dulu suka. Tujuan gue pertama kenapa hobi gue motor, apalagi moge gitu ya, memang untuk refreshing lah setelah kita aktivitas seharian kerja atau setelah sekian bulan kerja, kita ada fase harus ketemu teman-teman untuk refreshing lah, tanpa memikirkan pekerjaan gitu. Tapi memang di sisi lain ya, setelah gue perhatiin, ada beberapa hal yang mungkin menurut gue ya bisa kita dapatkan yang bisa kita dapatkan juga. Di antaranya adalah relasi kali ya. Betul. Itu gue dapatin banget sih, Rod, ya. Jaringan lah ya. Jaringan, relasi. Karena gini loh, kita tuh kadang-kadang kalau misalnya cuman sebatas hubungan lu customer, hubungan misalnya customer sama pengusaha itu batas itu aja kan. Ada jarak di situ kan, ada batas. Atau misalnya pasien dengan dokter itu ada jarak kan. Tapi ketika lu udah masuk ke hobi, itu tuh seakan-akan nggak ada jarak gitu. Setara semua. Setara semua. Dan pada akhirnya kita ketika misalnya satu sama lain membutuhkan, itu lebih leluasa sih yang gua rasain, Rod. Memang lebih luas. Karena kan memang kita di sana tuh untuk bermain kan. Ibarat kita waktu kecil nih, main langit sama teman, sama tetangga, sama teman gitu kan, itu kita nggak ada jarak kan. Lo mau status sosialnya seperti apa, pokoknya ketika lo hobi kita sama, ya udah kita ya, setara gitu loh. Betul. Dan itu lebih banyak keterbukaan pada akhirnya kan, itu sih. Pada akhirnya sih itu sih yang didapat, apalagi hobi yang udah dewasa sekarang gitu. Ya kayak tadi kan hobi golf, kadang-kadang mungkin gue juga nih, kalau gue suka golf, bisa dipaksakan biar hobi golf gitu loh. Kalau punya partner bisnis yang main golf, pasti juga dulu menyesuaikan. Betul, iya sih, itu sih Rod. Walaupun masa negatifnya ya, terkadang di moge juga. Sejujurnya pengalaman gue ya ketika kita di jalan tuh, tidak semua orang suka dengan tidak semua orang suka moge. Mungkin karena mengganggu, atau ada beberapa oknum yang bawa motornya tuh ya ugal-ugalan gitu loh. Ya POV gue lah yang bukan pemain moge gitu. Kalau lagi lihat Harley jalan gitu kayak songong gitu ya. Songong iya. Kedua tuh maksudnya arogan gitu ya. Arogan sih nggak sih Dok, tapi lebih ke mengganggu sebenarnya. Ya. Terus apalagi kalau ada yang sok-sokan gerung-gerung gitu. Ya gue tahu motor lu mahal. Karakternya memang berisik gitu kan. Gue tahu motor lu berisik, cuman nggak kayak gitu juga. Ya. Tapi ini POV gue yang belum gue nggak tahu kalau nanti event gue ke depan gue punya moge gitu ya, ada rezeki nih gue beli. Jangan-jangan lu juga, gue kayak begitu gitu. Iya. Memang waktu gue kan ibaratnya dulu pengendara motor biasa lah ya. Sekarang udah masuk hobi moge, Harley, atau gue ada dua kan, ada Harley Davidson sama BMW GS kan. Dan memang gue merasakan gitu loh, sebelum punya Harley, ini antara dua sih. Kalau lihat di medsos tuh, songong banget sih yang bawa Harley nih, sok-sokan banget loh gitu kan. Suka nabrak. Atau yang kedua, gue pengen banget sih punya Harley, keren kayaknya gitu kan. Cuman memang setelah gue jadi pengendara Harley sesungguhnya gitu, Rod, memang ada sih perasaan ketika kita bareng teman-teman, aduh jangan arogan ya, karena lu juga pernah jadi bukan di situ gitu loh, bukan pengendara moge. Lu juga udah pernah kayak mereka yang ngeliatin kalian. Karena gitu kadang ya memang pengendara moge ini kan pertama ngebut, kedua berisik knalpotnya, ketiga ada beberapa yang arogan gitu. Makanya gue selalu di dalam diri gue tuh selalu harus ingat selalu itu gitu loh. Misalnya ketika kita antri di pom bensin, ya kalau bisa sih kita selalu antri gitu loh ya. Walaupun sih sebetulnya kalau Pertamax sih bisa nggak antri kan? Iya, kalau lagi sepi. Kalau non subsidi sih nggak antri ya. Tapi kalau misalnya kita sama-sama di Pertamax harus antri juga dong. Iya. Tapi lu pakai apa sih? Pertamax turbo kan? Enggak. Pertamax turbo. Turbo kan kalau Harley. Turbo kan kalau misalnya nggak ada antrian ya bisa sih kita. Jarang antri lah kalau. Jarang, memang jarang antri juga sih. Cuman memang gue selama mengendarai motor ya, lagi jalanan tuh gue selalu ingat itu gitu loh. Jangan arogan, jangan sombong. Lo biasa aja kali gitu. Itu untuk mengingatkan gue kalau berkendara itu pertama harus hati-hati. Kedua jangan sampai mengganggu pengendara lain gitu. Apalagi kan di Jabodetabek ini untuk mengendarai moge sebetulnya kurang worth it sih. Pertama kendaraannya padat. Kedua tidak banyak jalanan yang lurus.
Makanya kenapa kita kalau touring jauh itu selalu ke Jawa kan. Makanya ini gue besok tanggal 13 itu start dari Malang, Rod. Berarti motor lu di towing kemana? Nah, motor towing Malang, start Malang, Bali, Bali baru Lombok. Karena kan sana tuh Lalu cenderung Malangnya pesawat? naik pesawat. Naik pesawat. Dari Malang baru ke Lombok. Malang baru ke Berarti Lombok. titik poin awalnya di Malang. Titik awal di Malang. Tikum. Apa? Ya, titik kumpul di Malang. Tikum. Tikum mana? Iya. Itu sih ya. Ya selain tadi ya, selain memang kita untuk refreshing, ada banyak relasi, ya kan. Itu sih. Berarti dari Malang, ini sedikit nyinggung lu touring dari Malang ke Banyuwangi. Nyebrang ke Bali. Ke Bali. Dari Bali jalan lagi sampai ke Lembar. Dari Lembar baru nyebrang ke Lombok. Betul. Gitu rutenya. Nah, jadi gue sekitar 4 hari ya. Jadi gue dari sini ke Malang naik pesawat, nginep semalam di Malang, besok paginya start ke Bali, Bali nginep semalam, besoknya lagi kita berangkat ke Lombok, nginep semalam, besoknya balik. I see. Seru sih kayaknya. Itu dokter semua itu ya? Dokter semua, itu Hippocrates. Senasional? Enggak sih. Yang ikut itu chapter Jawa Barat, chapter Jakarta, yang paling banyak ya. Ada sih kalau nggak salah beberapa daerah Jawa juga, tapi nggak banyak sih. Gitu sih. Terus kalau di sini sama anak-anak, ya kan lu kan basisnya di Pandeglang aja. Kalau Biasanya bukan gua di Jakarta. kalau misalnya di sini sama HDC Serang. Harley Davidson Club Indonesia yang chapter Serang lah. Kita nggak ada apa ya, Banten Serang itu ngirimnya ke Jakarta. Selain motoran, badminton paling ya? Diving. Anjir. Apalagi kemarin baru balik dari Maldives ya? Iya, diving. Tapi diving tuh menurut gue ya, gue pernah cobain olahraga, ya nggak semua sih, tapi banyak lah. Badminton, bola, dan lain-lain. Tapi diving itu paling, menurut gue ya, paling seru sih, Rod. Serunya itu kita benar-benar mengendalikan diri ya. Dia harus tenang kan? Pertama harus tenang, kedua kita nggak bisa ngandelin orang, ketiga itu termasuk olahraga berbahaya, jadi kita benar-benar fokus. Karena kemarin ada kejadian meninggal juga tuh di Bali, jadi dia terlalu cepat naik ke atas. Oh, malah terlalu cepat malah meninggal? Terlalu cepat tuh bahaya, bisa emboli paru. Emboli paru itu... Bukannya dia harus rowing ya? Soaring ya? Naik gitu nggak boleh langsung... Iya, harusnya kan ketika turun boleh cepat. Kalau misalnya lo turun nih, kuping itu aman? Aman, ada namanya equalize. Jadi equalize itu kita kayak mendorong genang gini telinga. Ya, betul. Gitu ya. Kan ketika kita turun kan ada tekanan ke telinga. Equalize mendorong genang telinga keluar, itu nanti oke lagi. Ketika turun tuh boleh kita secepat mungkin. Tapi yang berbahaya itu ketika naik. Jadi kejadian itu kalau nggak salah kemarin ya di Bali itu emboli paru itu udara masuk ke pembuluh darah, Rod. Aduh. Itu bahaya. Makanya, nih gue kan pakai jam Sunto ini. Ya kan, ini namanya Dekom. Garmin biasanya sekarang lagi. Ada Garmin, ada Sunto. Gue sih pilih Sunto ya. Jadi biasanya si Sunto ini ngasih tahu, oh lu stay nih di kedalaman 10, stay misalnya 2 menit. Kalau kita mau naik nih, berarti kita diving selesai nih, waktunya udah mau habis. Kita bertahap tuh. Misalnya kita di kedalaman 30 meter, naik nih kedalaman 25, stay dulu situ 2 menit. Baru naik lagi ke 20, naik lagi ke 15, naik lagi ke 5 meter, baru kita boleh ke atas. Nah di sini udah diatur sama dia. Nanti kalau ada dangers nih, ibaratnya lu dalam keadaan bahaya nih, lu jangan naik, jangan naik, nanti bunyi dia, tit, warna merah gitu. Standar dulu ya. Nah kita harus stay dulu. Cuman kan yang memang diving itu olahraga berbahaya nomor 2 di dunia. Pertama? Setelah para layang. Tapi sabi juga sih para layang itu. Iya, karena apa? Gantole. Karena di diving itu banyak aturan sih. Dan kalau kita salah-salah dengan aturan tersebut ya bisa, ya pokoknya bahaya lah, nyawa gitu kan. Iya lah. Iya, apapun yang berhubungan dengan bahaya. Kalau para layang kan ibaratnya kalau tersungkruk kita ke tanah kan jatuh. Kalau ini tuh yang kemarin kalau nggak salah kejadian di Bali itu dia lagi makan setelah diving nih, di atas oke, nggak ada masalah. Nggak ada benturan, nggak ada apa. Lagi makan, tiba-tiba kolaps. Dibawa ke rumah sakit, ternyata tidak tertolong. Nah, itu bahaya di situ. Makanya kita harus berpacu dengan waktu, dengan teknik. Karena gini loh,
Lu kebayang gak sih ketika misalnya lu nyelam nih, tiba-tiba arusnya lagi kacau nih. Wah. Arus tuh bisa ke bawah, bisa dorong lu ke atas. Oh. Kebayang dong? Makanya harus tenang ya. Harus tahu teknik kita nyelam, teknik kicking itu mendorong badan kita ke bawah gitu. Itu harus tahu teknik. Makanya kan kemarin kita bayar lisensi lumayan mahal ya. Makanya emang ada lisensinya. Ada lisensi. Ada kursusnya dulu. Ada kursusnya dulu, nggak bisa sembarangan. Bisa sih sebetulnya kalau misalnya lu nggak kursus nih, mau Fun nyelam. aja. Fun diving. Fun diving boleh, cuman lu dipegangin terus sama badinya. Gue pernah sekali pas Iya lagi di kan? Ambon, ya udah dipepet terus. Pepet terus, karena kan lu nggak tahu teorinya kan. Kalau gue tuh dulu pernah, karena gue nggak pakai training kan, jadi lagi ke Ambon, diajakin lah sama kita kan kenal sama warga lokal Ambon, diajakin mau diving nggak? Emang boleh sebelumnya sih boleh, tapi fine diving aja, cuman di kedalaman paling dalam itu cuma 15 meter. ya Jadi itu gue kan nggak tahu ya udah pakai apa sih namanya bajunya itu? scuba. BCD itu udah pakai semua udah lengkap. Gue kayak berenang. Padahal salah, tekniknya bukan itu. Kaki itu jangan ya meskipun kita pakai fin ya, cuman bukan kayak begitu. Jadi malah disuruhnya tenang, diem gitu. Terus tidak berbelok-belok gitu. Iya, betul. Jadi ya namanya Karena belum dapat lisensi. ketika lu tenang itu akan mempengaruhi oksigen yang tersedia. Iya, jadi nggak cepet habis kan? Akan cepet habis. Gue juga sampai sekarang tuh masih buoyancy ya. Buoyancy itu bagaimana lu menenangkan tubuh lu tuh tetap stay di kedalaman tersebut gitu loh. Tidak terlalu naik, tidak terlalu turun. Itu buoyancy itu didapatkan dengan jam terbang sih. Oh iya, pasti. Karena gua awal-awal, waduh kok badan gua kok naik-naik terus nih. Udah mau tenggelam gitu loh. Gitu ya? Kan angkat terus. Ada sih teknik-tekniknya. Gitu sih. Tapi keren sih. Apalagi mungkin Berarti valid dong sebenarnya apa yang gua omongin. apa? Hobi itu mahal. Hobi itu mahal sih. Ya lu Harley udah tahu harganya berapa. Iya. Diving, BCD dan lain-lain. Atau mungkin tergantung orangnya. Dan mungkin tergantung juga dengan kemampuan finansial sih. Iya. Ngikutin nggak sih kayak gitu ngikutin ya. Iya. Kan mungkin kalau ya average aja yang mungkin ya kayak gue average aja ya olahraganya mini soccer, badminton. Ya hobi-hobi orang kantoran lah ya. Iya. Terus naik gunung sih udah lama banget tuh nggak naik gunung sumpah. Naik gunung terakhir zaman dunia udah kerja nih susah banget. Apalagi udah berkeluarga aduh kayaknya repot dah. Iya sih, apa ya, maksudnya udah hobi di dunia kerja itu. Ya, tapi kan lu masih ini juga kan, hobi-hobi badminton juga lu. Ya, sama teman-teman sekolah. Teman-teman SMA kita kan masih main. Seru sih ya, tapi kan kalau itu bisa dilakukan tiap minggu ya. Ya. Kalau kayak diving kan momentum aja. Momentum aja bisa sebulan, bisa 5 bulan sekali kan, setahun paling 2 kali, ya nggak sih? Iya. Karena kan effortnya tuh besar, Rod. Berarti bukan hobi sih itu, kayak hal yang kita sukai aja lah ya. Gitu. Betul. Tapi bisa habis sih. Lu di Maldives sempat diving juga enggak? Di mana? Di Maldives. Di Maldives kan gue memang ambil tour diving. Kesana itu buat diving, bukan buat jalan-jalan ke pantai. Seru ya? Jadi gue 7 hari di sana tuh buat diving doang. Indah tapi. Keren sih. Sama keren. Sorong? Menurut gue ya kalau pantai sih lebih bagus Sorong, Rod. Cuman memang di sana itu kenapa gue diving jauh ke sana? Pertama memang temen ngajak. Dia yang guide-nya lah ya kan, karena udah sering diving kan. Yang kedua di sana tuh ada tiger shark dan katanya sih cuma satu-satunya habitat tiger shark tuh di Maldives itu. Walaupun ada sih katanya di Australia. Ya hiu macan. Jadi hiu macan tuh yang sering berkumpul banyak itu di situ di Maldives Pupamula. Tapi lu nemu? Nemu. Gede Banget gila. Segede mobil wheeling itu kali itu. Jadi gua dong, pas lagi gua tugas di Maluku, gua tuh bukan diving. Kalau lu tahu molo nggak? Apa tuh? Panah ikan. Oh, panah ikan. Nah, jadi kan memang gua pas lagi di Maluku tuh tinggal super fishing ya? Apa sih? Iya kali. Super fishing ya. Jadi di Maluku tuh kan gua tinggal di pulau. Ya kehidupannya ya kalau nggak mancing, panah ikan, jala ikan kayak gitu kan. Warganya hampir mayoritas 100% itu lagi nelayan. Nah, gua pernah jadi di bawah dermaga kapal itu kan jembatan ke tengah kan, dermaga itu kan menjorokkan. Nah di bawah itu tuh banyak ikan. Oh, lu temakin tuh? Jadi ada bebat di samping sebelum, jadi kayak dermaga tuh mungkin sekitar 50 meter lah di sana. Di sini tuh ada kayak batu karang yang menjulang tinggi gitu. Jadi gua berdiri di situ.
Tapi di Batu Karang itu bawahnya banyak ikan kerapu. Oh. Jadi Lu sempat pernah dapat? Gua enggak, gua kan karena Cuma lu ngikutin aja kali ya? Ikut aja gitu karena gua belum tahu tekniknya kan. Pemuda-pemuda itu banyak yang carinya tuh di situ, di bawah situ. Jadi gua pernah berdiri di situ di Batu Karang itu, tapi sambil nyelam pegangan batu gitu. Kan nggak terlalu dalam kan. Karena ke dalam itu sekitar 15 meter tuh. Mereka kan kupingnya udah kuat, udah warlock kan. Mereka turun. Pernah ada 3 ikan. Ikannya ikan apa nggak tahu gue. Gede banget, segede orang. Hah? Itu gua gemeter. Pertama kali gua lihat ikan yang segede itu, segede orang ikannya, Cok. Jadi gitu kan. Kok Nggak lu tembak? Lu nggak bawa? Gua nggak bawa dong, gua cuma pakai kacamata aja. Cuman lu ngikutin temen lu lah. Ngeliatin doang, gua megangan di batu gitu sambil karena gua kupingnya belum boleh juga sama mereka. Itu ditembak nggak sama temen lu? Ditembak. Oh, dapat? Nggak tembus. Oh. Kan anak-anak muda ini panahnya panah-panah biasa, panah-panah kecil gitu. Jadi ketika ketemu ikan gede dia nggak kuat kan? nggak kuat. Jadi emang ya ikan-ikan sekepal-kepal gini lah. Nah, itu gede banget ikannya, sumpah. Itu gue gemeter juga itu. Wah gila, gue bilang kacau. Tapi kalau diving di timur kayaknya keren banget. Harus sih. Iya sih. Cobain apa nanti? Pengen sih Rat. Nanti lah ya. Iya. Cari waktu. Gue dulu waktu ke Raja Ampat kan cuma snorkeling doang. Snorkeling aja bagus ya? Snorkelingnya bagus, gimana kita kalau nyelam lebih dalam kan? Parah sih. Sebetulnya sih kalau dibandingkan dengan Maldives ya, menurut gue Indonesia Timur tuh pantainya lebih keren. Terumbu karangnya lebih oke. Karena kalau di Maldives tuh yang di Popomula kemarin ya itu terumbu karang nggak terlalu keren sih. Dia tapi kan penginapan aja yang bagus. Ya nggak tahu ya, kalau gua kan nggak ke di Maldivesnya sih gue sehari doang, nggak terlalu explore pantainya. Nah gua tuh terbang lagi dari Maldives itu ke Pupamula. Jadi berarti ini Maldives nih, Pupamula itu di Padang gitu loh, jauh banget. Masya Allah. Iya, makanya gue naik 2 kali pesawat kan, ke Maldives dulu, baru nanti ke Pupamula. Di sana bahasanya apa? Inggris? Bahasa Inggris. Jago-jago mereka? Jago sih. Lu juga jago? Gua enggak. Terus? Enggak jago gua. Makanya gua harus belajar bahasa Inggris nih. Agis lumayan kan? Agis lumayan lah. Ya tapi ngerti lah kalau orang ngomong. Paham lah ya. Ya simple. Ya di usia kita saat ini mah udah yang finansialnya kuat ya ikutin. Kalau kalau menurut gua sih hobi itu kan ya betul lo bilang aktivitas di luar dari pekerjaan, daily activity kita lah ya. Yang membuat kita refresh lagi. Toh juga hobi mah apa aja juga bisa dijalanin sebenarnya gitu kan. Ya badminton bisa sama teman-teman sekolah. Badminton bisa seminggu kan. Sama orang kantor gitu, sama ya ngobrol-ngobrol gini juga jadi hobi. Iya seru-seru ya. Hobi kayak gitu. Gitu aja ya. Iya oke. Ya. Jadi intinya sih hobi apa aja sih boleh ya. Bebas. Yang penting karena tujuan hobi itu pada dasarnya sih untuk refreshing kan. Karena kita kalau ngurusin kerjaan mulu, mumet juga, Rat. Iya. Ya, refreshing tuh maksudnya gini. Even lu habis kerja rebahan doang seharian atau nonton drakor, tapi lu refresh ya mungkin itu bisa jadi hobi. Hobinya apa? Nonton sambil rebahan. Itu kan jadi lebih murce lagi. Oke. Oke. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke.